Yo, what's up guys? Welcome back with me Jason Matthew di channel Menstruation Hairstyle dan Lifestyle. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Dan pada masa ini, semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian, menjaga kebersihan dan menjaga diri kalian. Dan terapkan 3M ya. Pada hari ini, gue pengen ngebahas tentang topik self development lagi. Ini adalah pelajaran yang dapat mengubah hidup kalian. Kali ini ada 5 hal yang akan gue sampaikan buat kalian. Semoga kalian catat bila perlu, kalau misalkan bisa ingat dan terapin, ya kalian ingat juga boleh. Langsung aja kita mulai ke yang pertama. Yang pertama adalah mindset adalah segala-galanya. Mindset, iya, lu nggak salah dengar. Mindset itu penting karena segala aktivitas tindakan kita tuh akan kita lakukan tuh berdasarkan mindset kita. Gimana kita memandangi pola hidup kita, bagaimana cara kita menyikapi kehidupan kita tuh ada pada mindset loh. Namanya aja udah mindset. Ya pola pikiran, mindset, settingan otak kita. Ya HP aja perlu disetting kan, laptop perlu disetting, apalagi otak kita, pikiran kita. Ya jadi jangan cuma setting HP kalian, jangan cuma nyeting game kalian supaya kalian makin jago, tapi otak kalian juga perlu disetting. Kalian perlu mempelajari bagaimana caranya untuk mengolah otak kalian menjadi lebih baik. Kalian bisa dengan cara membaca buku, kalian bisa mencari informasi-informasi atau tayangan-tayangan yang bermanfaat buat kalian. Kalian mengonsumsi hal-hal yang positif, karena mindset itu dapat membawa kalian ke arah yang positif atau arah yang negatif. Itu tergantung dari pola pikir kalian. Kalau kalian menanamkan mindset yang positif pada tubuh kalian, kalian pasti akan berjalan kepada kesuksesan dan tubuh kalian akan mengikuti, juga akan menjadi orang sukses. Sedangkan kalian menanamkan mindset yang negatif, kalian juga akan terjerumus ke hal-hal yang negatif, pergaulan yang buruk, ya hari-hari yang tidak terlalu menyenangkan. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap hal negatif itu menyenangkan, tetapi ya kalau kita bisa lihat sebenarnya negatif itu ya nggak menyenangkan sama sekali. Jadi belajarlah untuk mengelola mindset kalian. Yang kedua adalah setiap interaksi adalah negosiasi. Kita kalau ngobrol sama orang punya argumen atau pendapat aja, ya siapa sih yang kagak mau menang, ya kan? Pasti pengen dong, gue punya pendapat itu bisa diakuin sama orang lain, yaitu namanya negosiasi. Negosiasi itu adalah ya suatu interaksi antar sesama, tapi gue pengen menang gitu. Gue pengen, ya negosiasi kalau yang lu tahu pasti gue nawar sama orang. Gue pengen harga termurah supaya gue untung. Nah iya sama, untung itu kan menang buat kalian. Kalian meskipun ini interaksi itu adalah negosiasi, kalian juga harus bisa bijak dalam negosiasi. Gak cuman harus kalian melulu yang menang, tapi kalian harus perhatiin orang-orang di sekitar kalian juga. Kalau bisa kita berpendapat itu harus dengan baik dan benar, beretika, dan jangan maunya menang terus. Kalau misalnya emang pernyataan salah, lo harus bisa terima. Kita harus bisa cari jalan tengah mana pernyataan yang paling sesuai lah, yang dapat diterima oleh sama-sama. Jangan karena lu pinter, lu ranking 1, atau lu orang yang punya nilai yang selalu tinggi terus lu bisa bilang pendapat gue yang benar, yang kayak gitu juga. Yang ketiga adalah ambil resiko. Ambil resiko itu penting banget, karena kalau kalian nggak ngambil resiko, ya kalian hidupnya ya gitu-gitu aja. Lu mau upgrade itu ada resikonya. Lu pengen dapetin kehidupan yang lebih baik itu ada resikonya. Ya kayak lu main game aja, lu pengen naik pangkat, lu pengen naik level, ya ada resikonya. Mungkin karakter lu bisa mati dan sebagainya, itu kan juga resiko. Ya kalau di game aja lu berani resiko buat level up, kenapa di kehidupan nyata lu nggak berani buat level up? Ya lu pikir lah itu ya. Kalian harus jadi ini bahan renungan dan refleksi buat diri kalian, supaya kalian nggak cuman beraninya di game doang, tapi di dunia nyata kalian juga harus berani. Yang keempat adalah bantu diri lu sendiri dulu, baru bantuin orang lain. Kalau misalnya diri lu aja udah berantakan, lu nggak bisa bantu diri lu sendiri buat menjadi lebih baik, ya gimana lu ngebantuin orang lain? Ya lu ngebantuin orang lain juga bakal ya out-outan lah, bakalan susah. Apalagi kalau lu nggak ngerti caranya gimana gitu. Misalnya lu ketemu orang di jalanan bannya kempes, orang itu minta bantuan, terus lu pengen bantuin dia, tapi sebelumnya lu juga nggak pernah ngebantuin diri lu sendiri ketika ban lu kempes. Ya lu nggak pernah mempelajari gimana caranya sih buat gantiin ban, tapi lu maksain buat bantuin dia. Ya kacau lah. Lu bisa di sana sejam 2 jam ngotak-ngatikin tuh ban, tapi nggak bisa. Ya jadi
lu juga harus mempelajari skill-skills yang emang penting kalau lu pengen ngebantuin orang. Jangan lu mempermalukan diri lu sendiri karena lu nggak bisa ngelakuin hal itu. Jadi lu harus ngembangin diri lu lah, nggak cuman skills yang lu rasa buat membantu pekerjaan lu, tapi juga skill sosial itu penting banget. Karena skill sosial itu selain penting buat diri sendiri, juga penting buat orang lain. Masalah yang berkaitan dengan poin ini juga, misalnya kalian mau ngebantuin orang yang lagi sedih, tapi diri kalian juga sedih, ya itu cuman bakalan bawa masalah ya, menurut gua. Tapi kalau misalnya kalian punya pandangan yang lain juga boleh kalian tulis di komentar. Kalau menurut gua itu, kalau kalian sedih, kalian bantuin orang sedih, yang ada akan membuat kalian makin sedih. Kalian akan sulit buat menghibur dia. Kecuali kalau lu lagi seneng, nah lu bisa dengerin curhatan dia. Kalau lagi sedih itu dengerin curhatan dia, ya makin mellow lah lu. Lebih baik lu selesain dulu masalah lu kontrol emosi kesedihan lu. Kalau lu bisa menyelesaikan kesedihan lu sendiri, nah itu lebih bagus. Baru lu bisa bantuin dia dan lu bisa hibur dia, lu bisa dengarkan cerita dia tanpa mengganggu perasaan atau emosi yang ada pada diri lu. Yang terakhir adalah teman menentukan siapa lu. Teman itu bisa menentukan jati diri lu. Lu itu akan jadi siapa? Lu dibentuk dari pergaulan lu, dari lingkungan lu. Jadi menurut gua, bergaulah dengan orang yang tepat, jangan bergaul dengan orang yang salah. Zaman ini kan banyak banget, gak cuma zaman ini, dari zaman dulu ada yang namanya pergaulan bebas. Ya kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang bebas. Kita bebas menentukan pergaulan kita. Tapi kalau kita memilih dan terjerumus ke pergaulan yang buruk, nah itu kita kan sama seperti mereka. Ya kalau misalnya kita bergaul dengan orang yang vegetarian, ya kita akan menjadi vegetarian. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka minum, ya kita kan pasti suka minum. Karena kita akan mengikuti lifestyle mereka. Kecuali lu orang yang bisa menahan diri untuk tetap berjalan sesuai dengan gaya hidup lu, sesuai dengan jati diri lu. Itu adalah orang yang punya pribadi yang kuat. Tapi kebanyakan kan akan susah. Apalagi lu suka bergaul dengan mereka setiap hari ketemu atau bagaimana. Kalau lambat laun kalian akan mengikuti pastinya. Gak mungkin nongkrong sama temen minum-minum kalian gak ikut, kan kurang. Gue gak bilang minum-minum itu jelek, minum-minum itu bagus dan juga ada sehatnya. Tetapi itu balik lagi sama diri kalian. Kalian harus bisa manage dan kontrol. Karena ya itu juga akan bisa menentukan masa depan kalian. Kalau kalian bergaul dengan orang sukses, gue juga yakin kalian pasti bakalan cepet jadi orang yang sukses. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang yang ya kurang semangat, kurang motivasi hidup, ya kalian juga akan begitu, kurang motivasi. Ya sekian dari video hari ini. Bila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like video ini. Dan kalau kalian juga nggak suka, kalian boleh dislike, itu nggak apa-apa. Kalian boleh subscribe di YouTube channel ini, karena di YouTube channel ini akan mengedukasi kalian supaya menjadi orang yang lebih high value, orang yang lebih berwibawa, nggak cuma ganteng di fisik, tapi ganteng di hati kalian, di pikiran kalian juga. Kalian bisa follow gue di Instagram di @jmetu_9. Di sana gue banyak sharing tentang motivasi, tentang bisnis gue, tentang hal-hal yang positif lah yang akan membangun hari-hari kalian menjadi lebih baik. Thanks for watching and I'll see you next time. Bye.